Assalamualaikum semuanya. Di video kali ini kita mau bikin sayur dimsum ya, atau dimsum sayur teman-teman. Cara bikinnya gampang, resepnya juga mudah banget, dan hasilnya beneran enak banget. Apalagi sambelnya, itu pedasnya nampol banget ya. Nah, jadi buat kalian yang suka dimsum atau mau pengen beli dimsum, mending dibikin sendiri aja. Dan ini tampilan akhirnya ya. Dan ngomong-ngomong, ini bukan dari kol ya, tapi ini dari sawi loh teman-teman. Dan ini tanpa berlama-lama langsung aja kita cobain. Terlihat enak sekali ya. Langsung aja di langkah pertama kita siapkan sawi putih seperti ini. Ini satu bungkus seperti ini isi 2 dan harganya 5 ribuan aja. Ini langsung aja kita potong bagian pangkalnya ya. Nah gini, jadi kita potong bagian pangkalnya seperti ini dan langsung aja kita buka satu persatu seperti ini. Dan ini banyak banget loh hasilnya teman-teman, tuh kalian bisa lihat sendiri. Nah kalau kalian ngerasa harga sayur kol sekarang udah lumayan tinggi tuh, nah mending menggunakan sayur sawi seperti ini aja. Untuk rasanya nggak kalah jauh ya teman-teman ya. Maksud aku tuh untuk rasanya kurang lebih hampir sama dengan sayur kol seperti itu. Nah ini langsung aja kita cuci bersih dan langsung aja kita rebus ya. Nah ini kita rebusnya sebentar aja sampai dia sedikit layu aja. Kalau udah layu seperti itu langsung aja kita angkat dan kita tiriskan. Jangan lupa sambil dibolak-balik seperti ini biar dia matangnya cepat ya teman-teman ya. Nah ini bagian bawahnya udah lembut nih. Nah tinggal bagian atasnya aja. Ini udah kita bolak-balik. Dan kalau udah seperti ini nih, nah ini udah lembut banget. Ini langsung aja kita tiriskan ya teman-teman ya. Jangan terlalu lama masaknya, nanti terlalu banyak dan gampang hancur gitu loh teman-teman. Nah ini jadi seperti ini aja udah. Nah biar hasilnya lebih keras itu boleh banget disiram menggunakan air dingin. Lanjut kita bikin isiannya ya. Di sini aku siapin timbangan dan juga wadah yang lumayan besar seperti ini. Kita nolin dulu. Dan di sini aku ada ayam ya. Kita menggunakan paha ayam yang udah aku chopper, udah aku halusin dan udah di fillet juga. Ini langsung aja kita masukkan sebanyak 200 gram dan kita tambahkan tepung tapioka sebanyak 50 gram. Dan setelah itu langsung aja kita tambahkan setengah sendok teh garam dan juga setengah sendok teh Royco seperti ini. Dan setelah itu untuk mericanya kita pakai lada hitam ya. Kita tambahkan secukupnya aja. Menggunakan lada hitam dan lada putih itu sangat berbeda ya teman-teman ya rasanya ya. Di sini aku menggunakan lada hitam biar rasanya lebih kuat lagi, lebih mantap lagi. Dan ini langsung aja kita aduk sampai tercampur merata tanpa ditambahkan air lagi. Dan kalau udah seperti ini udah ya, kita sisihkan dulu. Langsung aja kita ambil sayurnya, dan sayurnya juga udah dingin nih. Nah ini langsung aja kita ambil per lembar seperti ini nih. Dan setelah itu langsung aja kita ambil secukupnya adonan ayam teman-teman. Jangan terlalu banyak, kita kasihnya secukupnya aja, sedikit aja seperti ini. Karena sayurnya banyak banget ya teman-teman ya. Nah kalian boleh taruh di pangkal sini atau di ujung ya, terserah kalian. Nah di sini aku taruhnya di bagian pangkal aja, pangkal bawah ya teman-teman ya. Pangkalnya di bawah. Maksudnya ditaruh di bagian bawah sini. Langsung aja kita gulung ke depan. Dan setelah itu agak sedikit dilipat ya, biar tampilannya jauh lebih cantik teman-teman. Nah kita lipat dulu bagian ujung kiri kanannya seperti ini, kayak bikin risol. Dan langsung aja kita gulung seperti ini. Nah gimana? Simple banget kan? Ini tuh mirip banget seperti isiannya siomay teman-teman. Biasanya siomay itu ada sayurnya, itu pakai sayur kol, tapi di situ kan nggak ada daging-dagingnya sama sekali. Di sini kita tambahkan daging seperti ini biar dia seperti siomay yang premium teman-teman. Dan ini enak banget ya teman-teman ya. Jadi buat kalian yang suka siomay, daripada beli ini, nah, mending bikin sendiri aja. Ini dimsum sayur ya teman-teman ya, namanya dimsum sayur. Ini langsung aja kita bikin sampai selesai ya. Kalau udah kehabisan dagingnya, untuk sayurnya langsung aja kita lipat-lipat seperti ini. Nah ini untuk tambahan aja, jadi nggak kebuang ya teman-teman ya. Nggak ada yang kebuang sama sekali untuk sayurnya. Dan kalau udah selesai semua kita bikin seperti ini, tuh hasilnya banyak banget. Ini langsung aja kita kukus teman-teman. Dan kebetulan aku di sini punya kukusan mini. Ini tuh bisa buat ngerebus dan juga bisa buat ngukus teman-teman. Nah ini langsung aja
aja kita siapkan alat kukusannya seperti ini, dan langsung aja kita masukkan sayur dimsumnya seperti ini. Dan kalau udah masuk seperti ini, langsung aja kita tusuk-tusuk ya, biar nanti dia cepat matangnya dan matangnya sampai ke dalam-dalam. Seperti ini aja cukup ya, satu kali tusuk aja udah cukup. Dan setelah itu langsung aja kita tambah lagi dengan yang lainnya. Kita tumpuk aja nggak masalah ya. Tuh hasilnya banyak banget. Kalian bisa hitung sendiri atau kalian boleh cek di deskripsi untuk hasilnya. Tuh. Lanjut ya, ini langsung aja kita kukus selama 15 menit aja. Sambil kita nungguin ini, kita bikin sambalnya ya. Langsung aja kita siapkan cobek, dan di sini aku ada 10 sampai 12 buah cabai rawit. Kita tambahkan 1 sendok teh garam dan juga 1 sendok teh gula pasir. Nah, kalau kalian pengen lebih pedas lagi, cabenya boleh ditambahkan. Tapi begini aja udah pedas banget ya teman-teman ya. Jadi jangan ditambahkan lagi. Nanti mules-mules loh. Langsung aja setelah halus kita tambahkan saus sambal ya. Kita pakai yang MC Louis saja. Setelah itu langsung aja kita aduk sampai tercampur merata seperti ini. Kalau pengen hasilnya lebih banyak, ini boleh ditambahkan air ya, tapi aku nggak tambahin sama sekali. Dan langsung aja kita cek dimsumnya, dan dimsumnya ternyata udah mateng ya teman-teman ya. Ini langsung aja kita sajikan teman-teman. Untuk cara penyajiannya kayak begini aja nih, kalian bisa lihat sendiri ya. Kita ambil beberapa dimsum sayurnya, mungkin 4 buah aja udah cukup ya teman-teman ya. Jadi jangan terlalu banyak juga, 4 ini aja pasti udah kenyang banget. Dan setelah itu langsung aja kita potong-potong seperti siomay ya teman-teman ya. Kita potong jadi 3 aja seperti ini. Dan coba lihat betapa lembutnya isiannya tuh. Wow, ini cuman pakai kanji doang loh, tanpa tepung terigu, dan juga ada daging ayamnya. Itu hasilnya beneran lembut banget teman-teman. Wow, dan dia kayaknya masih juicy ya kayaknya ya. Tapi enggak deh, ini udah nggak juicy sama sekali kalau dilihat dari tampilannya seperti ini. Dan kalau udah selesai kita potong, langsung aja kita sisihkan, kita pindah tempat seperti ini, dan langsung aja kita kasih sambal yang udah kita bikin tadi. Jangan lupa kalian tambahin juga kecap ya, biar gak terlalu pedas dan biar rasanya makin mantap lagi. Dan ini dia hasilnya setelah aku bikin ya teman-teman ya. Wow, ini tuh mirip banget seperti siomay, tapi jauh lebih enak daripada siomay teman-teman. Dan ini tanpa sambal kacang ya, cukup saus seperti ini aja. Kita tambahkan cabai, dan ini tanpa berlama-lama langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, yummy, mantap banget. Nah, ini enak banget ya teman-teman ya. Buat kalian yang suka dimsum, siomay, batagor, cobain ini juga ya. Ini tuh resepnya gampang, cara bikinnya mudah. Mungkin juga bisa dijadikan varian baru juga. Dan ini enak banget teman-teman. Ini beneran enak banget. Buat kalian yang gak suka sayur, ini pasti bakalan suka dengan sayur. Jadi cukup sekian video kali ini. See you in the next video. Thank you.